Tahukah kamu Indonesia bergabung dengan BRIDGE? Bergabungnya Indonesia dengan BRIDGE adalah salah satu langkah penting untuk meningkatkan ambisi ekonomi nasional. Indonesia telah bergabung dengan aliansi ekonomi BRIDGE, menempatkan dirinya bersama negara-negara berkembang seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Perkembangan ini bertepatan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8%. Sebuah tujuan yang akan menempatkan Indonesia di antara negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Keanggotaan ini mencerminkan dorongan strategis untuk membuka peluang ekonomi baru, menarik investasi, dan memperkuat pengaruh global. Sebelum mengetahui alasan lebih lanjut mengapa Indonesia bergabung dengan BRIDGE, Mimin mau ngasih tahu nih, Jidu76 sudah punya platform bagus untuk menghibur dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kalian, kayak Jidu76 Qurani, Jidu76 Entertainment, Pramuka Jidu76, dan Jidu76 Ngaji Kitab. Jangan lupa untuk kalian semua untuk subscribe akun yang lainnya ya, biar kita terjidu-jidu bareng-bareng. Partisipasi Indonesia dalam BRIDGE bukan hanya soal geopolitik. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan reformasi struktural dan kemitraan yang diperlukan untuk mendorong agenda pertumbuhan yang ambisius. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia masuk menjadi anggota BRIDGE. Yang pertama adalah memperkuat kemitraan ekonomi. Pemerintah Presiden Prabowo menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan diversifikasi kemitraan perdagangan dan peningkatan investasi asing. Keanggotaan BRIDGE memberikan Indonesia akses ke pasar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sejalan dengan strateginya untuk memperluas hubungan perdagangan non-tradisional. Yang kedua, peluang pertumbuhan infrastruktur. Investasi infrastruktur yang besar merupakan pendorong utama target pertumbuhan Indonesia. Keanggotaan BRIDGE membuka jalan Indonesia untuk mengakses pembiayaan berbiaya rendah melalui New Development Bank atau NDB yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur di antara negara-negara keanggotaan BRIDGE. Yang ketiga adalah advokasi untuk negara-negara selatan. BRIDGE berfungsi sebagai platform bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara selatan. Melalui kolaborasi dengan negara-negara berkembang lainnya, Jakarta bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan global yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Praktik perdagangan yang adil dan akses terhadap teknologi elemen penting dalam mencapai tujuan pertumbuhan ambisiusnya. Yang terakhir, untuk menarik investasi. Dengan BRIDGE, yang mewakili hampir sepertiga PDB global, keanggotaannya meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Dengan memanfaatkan kemitraan dalam blok ini, Indonesia dapat menstimulasi sektor-sektor seperti energi, manufaktur, teknologi yang merupakan pendorong penting pertumbuhan PDB. That's why I think Brazil is a key leading member of BRICS, and as you know, I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS. Istilah BRIDGE awalnya merujuk pada sekumpulan negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang jika pertumbuhannya dipertahankan pada tingkat yang sama, akan muncul sebagai pelaku ekonomi dominan di abad ke-21. Akronim tersebut yang berasal dari nama-nama anggota awal, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sejak itu diadopsi sebagai nama organisasi antar pemerintah formal yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi ekonomi dan geopolitik yang lebih besar. Organisasi BRIDGE umumnya dipahami sebagai upaya untuk membentuk blok geopolitik yang mampu mengimbangi pengaruh lembaga global yang didominasi Barat seperti Dana Moneter Internasional atau yang kita sebut IMF. Namun, kohesi dan keselarasan sejati negara-negara BRIDGE dan nilai sebenarnya dari aliansi tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa komentator menunjukkan perbedaan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan posisi geopolitik negara-negara anggota sebagai bukti kerapuhan organisasi tersebut.
Akronim BRICS, Brazil, Rusia, India, dan Cina, pertama kali digunakan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill. Jika pertumbuhannya dipertahankan, dapat mendominasi ekonomi global pada tahun 2050. Perwakilan negara-negara BRICS pertama kali mulai bertemu secara informal selama pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2006. Pada pertemuan puncak pertama mereka pada tahun 2009, negara-negara BRICS menegaskan komitmen mereka terhadap tatanan dunia multipolar. Pada tahun 2011, Afrika Selatan bergabung dengan organisasi tersebut. Dan akronim kelompok tersebut berubah menjadi BRICS dengan S di akhir. Hal ini mencerminkan fokusnya yang menjauh dari sebutan ekonomi tertentu menuju pengkelompokan yang lebih inklusif. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS, semoga harapannya ekonomi Indonesia semakin meningkat. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika kamu suka. Terima kasih.